Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa-siswi kelas 7 SMP IT Aliyah Islamic School, insyaallah pada kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih, dan pada semester yang kedua ini ada beberapa pembahasan yang insyaallah kita akan jelaskan, ya. Di antaranya adalah kitabus sholat, ya, berkaitan dengan masalah sholat, ya, keutamaannya, syarat, rukun, wajib, ya, tata cara pelaksanaan sholat, ya, sujud sahwi, sujud tilawah, dan sholat berjamaah. Jadi semua hal berkaitan dengan sholat. Adapun pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas bab yang pertama, yaitu sholat dan keutamaannya. Ya, ketahuilah bahwasanya sholat merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang memiliki keistimewaan khusus dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. Sholat adalah ibadah yang Allah wajibkan secara langsung. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, ya Allah wajibkan kepada Rasul kita Muhammad SAW melalui pelantara. Adapun sholat ini, ya, adalah ibadah yang Allah wajibkan secara langsung pada peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita baca apa yang ada di buku di sini, ya. Tidak diragukan lagi bahwa sholat dalam Islam adalah ibadah dan ketaatan yang utama. Sholat termasuk salah satu nikmat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Keutamaan sholat sangatlah banyak, ya, karena memang ini merupakan salah satu aplikasi untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ke alam dunia ini adalah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Apa itu sholat? Sholat dalam bahasa Arab berarti doa. Sedangkan sholat dalam istilah syariat Islam adalah ibadah yang berisi bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat, yaitu ibadah yang isinya adalah bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu. Ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, yang dimulai dengan Allahu Akbar, takbir, dan diakhiri dengan salam. Kedudukan sholat di dalam Islam sangatlah mulia. Sampai-sampai sholat itu menjadi rukun Islam yang kedua setelah dua kalimat syahadat. Diwajibkan kepada muslim dan muslimah. Perintah sholat disampaikan langsung oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad SAW pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh karena itu, apapun kondisinya, sholat wajib dikerjakan. Tidak ada yang menggugurkan dari kewajiban sholat kecuali 3 hal. Ima dia mengalami haid dan nifas, atau akalnya sudah tidak waras alias gila, atau yang ketiga dia mati. Selain itu, baik dia dalam keadaan safar, dalam keadaan dia bepergian, dalam keadaan kondisi sakit, bahkan ketika dia tidak bisa bergerak, stroke,
maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Ya, tidak boleh dia menggugurkan sholat. Iya. Kemudian adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini memiliki banyak keutamaan. Apa itu keutamaan sholat? Ya, di antara keutamaan sholat kita sebutkan, yang pertama, sholat itu mencegah perbuatan mungkar dan ucapan keji. Artinya, orang yang mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh, maka dengan sholatnya itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ketika ada peluang untuk melakukan suatu kemaksiatan, maka dia berpikir, tadi kan saya sholat, percuma kalau saya sholat tapi tetap melakukan kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut, catat ayat 45. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar walidhikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad, dan laksanakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah bahwa mengingat Allah, yaitu sholat, lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Ini yang pertama, sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang kedua, sholat itu bisa membersihkan dosa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Masalus sholawatil khamsi kamasalin nahrin jarin gomrin ala babi ahadikum yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat." Perumpamaan sholat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir dan penuh dengan air di depan pintu salah seorang di antara kalian, dan dia selalu mandi di sungai itu 5 kali setiap hari. Berarti ini menunjukkan bahwa sholat itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita. Kita sebagai hamba yang terkadang melakukan perbuatan dosa, maka salah satu cara untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan adalah dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, sholat itu akan menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Sholat menjadi cahaya bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW, barang siapa yang memelihara sholat, maka ia akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang memeliharanya, ia tidak akan menjadi cahaya. Barang siapa yang tidak memeliharanya, suka meninggalkan sholat, maka ia akan menjadi cahaya, bukti dan penyelamat baginya. Nanti pada hari kiamat kelak dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf, yang mana mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi berhati-hatilah dari meninggalkan sholat, maka bisa jadi dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dikumpulkan bersama orang-orang yang zalim. Yang keempat, sholat mengangkat derajat dan juga menghapus dosa. Rasulullah bersabda, "Alaika bikasratis sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Engkau harus perbanyak sujud, yaitu sholat. Sesungguhnya engkau bersujud sekali saja kepada Allah, maka Allah akan mengangkatmu 1 derajat dan menghapuskan 1 kesalahan darimu. Kemudian juga di antara keutamaan sholat, bahwa sholat menjadi salah satu sebab masuk surga, dan pelakunya akan menemani Rasulullah SAW di surga. Itulah yang menjadi harapan orang-orang yang beriman,
berharap berkumpul bersama Rasulnya, bersama nabinya penghulu umat ini, yaitu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun di dunia kita tidak pernah melihat, tidak pernah bertemu dengannya, tidak pernah duduk bareng dengannya, namun dengan kita mengerjakan sholat, insya Allah akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khusus mereka yang sholat di masjid, berarti ini keutamaan yang keenam, berjalan ke masjid untuk sholat dicatat sebagai kebaikan, mengangkat kedudukan hingga beberapa derajat, dan bahkan bisa menghapus dosa. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillahi, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutwatahu ihdahunna tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berangkat ke salah satu rumah Allah, masjid, untuk menunaikan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah, yaitu sholat, maka salah satu dari tiap-tiap dua langkahnya akan menghapuskan dosa, dan yang lainnya akan meninggikan derajat. Nah, kemudian maka ini beberapa keutamaan orang yang melaksanakan sholat dan orang yang menjaga sholat. Oleh karena itu, ya, orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang ingin menjadi manusia yang baik, baik di sisi Allah maupun di sisi manusia, maka jagalah sholat. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Sholat merupakan kewajiban yang sangat penting, yang tidak pernah gugur bagaimanapun keadaan kita. Dan jadikan sholat ini merupakan nomor satu dari setiap aktivitas kita. Sesibuk apapun ya pekerjaan kita, maka dahulukan sholat. Kalau sudah kita mendengar panggilan azan, kalau sudah tiba waktu sholat, maka jangan ditunda-tunda. Justru yang harus kita tunda adalah pekerjaan kita saat itu. Hatta kita sedang belajar, hatta kita sedang misalnya membersihkan rumah, sedang main HP, kalau sudah mendengar suara azan, maka bersegeralah ke masjid. Karena hati-hati, mereka yang meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan, hanya 3 tadi, ima dia sedang dalam keadaan haid, nifas, gila, atau dia mati, maka tidak ada uzur bagi dia. Nah, oleh karena itu, hukum meninggalkan sholat merupakan dosa yang sangat besar. Ya, disebutkan di sini, seseorang yang mengaku muslim tetapi tidak melaksanakan sholat, maka Al-Quran dan As-Sunnah menghukuminya dengan kekufuran. Yaitu orang yang meninggalkan sholat adalah kafir apabila dia tinggalkan dengan meyakini bahwasanya ya sholat itu sudah tidak wajib lagi. Maka perhatikan, orang yang meninggalkan sholat itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, jika dia meninggalkan sholat, dia meyakini sholat itu tidak wajib. Dia meyakini bahwa saya dalam Islam itu tidak sholat, berarti dia dianggap kafir. Dianggap kafir, keluar dari Islam. Kalau dia mati tidak disolati, kalau dia mati dikuburkan bersama orang-orang kafir lainnya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara kami dan mereka itu orang-orang kafir adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafir. Iya. Kemudian keadaan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat karena malas. Kadang dia mengerjakan sholat, kadang dia tinggalkan, tapi hatinya masih tetap meyakini sholat itu wajib.
maka dia tidak dianggap kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Ya Allah memberikan ancaman secara khusus, yaitu dia akan dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Sebagaimana orang-orang yang masuk dalam neraka Sakor ditanya, "Ma salakakum fi Sakor?" Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, karena kami dulu suka meninggalkan sholat. Ya. Bahkan juga disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang sengaja tidur tidak mengerjakan sholat, maka nanti pada hari kiamat dia akan berbaring. Di sisi kanan, di sisi kirinya ada orang yang sedang berdiri, memegang batu yang besar, dan menimpakan batu besar itu ke arah kepalanya, hingga kepalanya hancur. Inilah orang-orang yang berani meninggalkan sholat. Maka khusus kelas 7, saya nasihatkan, ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Baik laki-laki maupun perempuan, jaga sholat 5 waktu. Kalau di usia kalian seperti ini sudah sering meninggalkan sholat, maka akan terbiasa sampai dewasa, sampai tua. Kalau sudah usia 40 tahun ke atas dia nggak sholat, sering nggak sholat, maka bisa jadi dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya, jadikan sholat itu dalam hati kita, jadikan sholat itu di jiwa kita. Artinya, ya, jangan sampai sholat ini, ya, kalau ada perintah dari orang tua baru sholat, jangan. Ya, kerjakan sholat tanpa adanya paksakan. Artinya kita butuh dengan sholat. Kita itu yang butuh dengan sholat. Ya, karena kita butuh rahmat Allah, butuh karunia Allah. Adapun kita mengerjakan sholat, Allah nggak butuh. Tidak membuat Allah itu tambah mulia. Dan ketika kita nggak sholat juga tidak mengurangi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi justru kitalah yang butuh dengan sholat. Maka celakalah, ya, bertaubatlah bagi kalian semua yang masih sering meninggalkan sholat, karena ancamannya sangat dahsyat, yaitu di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam akan memasukkan pelakunya ke dalam neraka Sakor. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.